Kali ini saya akan membahas tentang koin AXS. Kalau dilihat dari koin market cap ini, aksi Infinity atau AXS per hari ini harganya di $10,62. Sebetulnya saya sudah mengamatinya dari kemarin. Ini sebetulnya masuk koin gaming. Dan di coin market cap untuk saat ini berada di urutan ke 218. Oke, kita coba lihat di beberapa informasinya. Oke, pergerakan harganya cukup menarik, makanya saya ingin mencoba untuk mereview koin ini. Nah, ini ada websitenya, bisa diklik di sini, dan ini merupakan website dari aksi Infinity. Kalau melihat beberapa informasi yang ada di websitenya, AXS ini sebetulnya satu koin untuk gaming dan dia dibangun di atas platform Ethereum. Jadi ini cukup menarik sekali untuk kita perhatikan. Kemudian ini beberapa exchange yang memperdagangkan untuk koin AXS ini. Ini ada di Binance, kemudian di Uniswap. Kalau untuk di Indonesia saya melihat baru di toko kripto yang ada. Coba kita lihat di toko kripto. AXS. Kemarin sempat lihat saya. Ya, di toko kripto ada. Kemudian coba kita lihat di rekeningku apakah ada. AXS tidak ditemukan. Apakah di Indodax? Coba lihat. Belum ada ya. Jadi untuk di Indonesia, setidaknya dari 3 marketplace, dari 3 exchange, Indodax, rekeningku, dan toko kripto, saya melihat baru di toko kripto tersedia. Jadi ini adalah, sekali lagi, ini adalah koin untuk gaming. Dan cukup menarik pergerakannya, sehingga saya juga tertarik untuk melihat sebetulnya bagaimana secara teknikal. Nah, ini beberapa white papernya. Kalau dibuka white papernya, diklik white paper nih, nanti akan diarahkan ke sini. Akan diarahkan tentang informasi detail dari aksi Infinity ini. Sekarang kita coba lihat secara teknikal. Nah, ini saya pakai replay karena sebetulnya saya melihatnya dari kemarin. Dari kemarin saya sudah melihat chartnya, dan kemarin sempat trading beberapa kali. Di saat kalau kita lihat market yang lain seperti Bitcoin, Ethereum, dan koin-koin yang lain itu masih belum pulih dari koreksinya yang cukup dalam. Tapi AXS ini lumayan cepat recovery-nya. Coba kita lihat sebentar. Kita bandingkan misalnya BTC, Bitcoin. Nah, masih belum pulih, koreksinya masih dalam. Ethereum coba. Ethereum juga masih lumayan dalam. Nah, ini AXS. Oke, saya sengaja untuk membuat replaynya, jadi karena saya ingin mereview dari kemarin. Secara teknikal, kalau kita lihat pakai time frame daily,
Ini kita lihat time frame daily dulu secara keseluruhan, support dan resistennya. Ini area resisten, kemudian ini area support. Oke, dalam pergerakan support resistennya, AXS ini cukup bergerak cukup cepat ya recovery-nya. Sama di bulan Mei kejatuhannya sama, sempat mengalami seperti cryptocurrency yang lain mengalami kejatuhannya. Tapi ini recovery-nya coba lihat, dia mulai sekitar tanggal 26 Juni. Itu recovery-nya cepat sekali dan ini hampir menyentuh di all time high, hampir kembali ke all time high yang pernah terjadi pada 20 April yang lalu. Ini kalau time frame daily-nya ya, dan cepat sekali recovery-nya. Kalau kita lihat pakai Fibonacci retracement, ini adalah target-target harga berdasarkan Fibonacci retracement untuk pergerakan berikutnya. Itu ada di area next targetnya. Ini adalah jika dia bisa tembus ke breakout dari all time high sebelumnya di 11,2 dolar. The next targetnya lumayan tinggi, dia ada di 30 dolar. Kalau di 1,6118 ya, itu ada di sekitar, berarti menarik sekali ini. Oke, sekarang kita lihat, artinya kalau kita mau mengejar sampai 15 atau 20 dolar, sepertinya memiliki harapan yang cukup besar. Oke, kita lihat yang menarik apa. Jadi persis kemarin ketika saya menulis, kemarin saya membuat video tentang ini, falling wedge pattern ya. Saya taruh link di atas ya untuk falling wedge pattern. AXS ini, saya melihat adanya pattern ini. Kalau saya rubah ke time frame 4 jam, nah, di time frame 4 jam, sebetulnya saat koreksi ini, saya melihat di koreksinya itu ada pattern itu, falling wedge pattern, ada di sini. Ya, di sini kelihatan sekali ada falling wedge pattern dan seperti di video sebelumnya, kalau falling wedge pattern ini saya lihat sebagai bentuk continuation pattern ya. Jadi dari harga dari bawah, kemudian kenaikan, tembus di resisten, akan jadi pantulan-pantulan semacam ini. Kemudian ketika dia ditembus bagian resistennya, dia akan terjadi pergerakan yang cukup tinggi dan kita mengambil target harganya dari titik B ke titik A, kita garis ke sini dan coba kita lihat di AXX. Nah, kemarin saya sempat melihat bahwa target price-nya itu ada di sini karena saya melihat ini. Nah, begitu terjadi breakout, sebetulnya di dalam falling wedge pattern ini sendiri saya sudah kemarin sempat bermain scalping ya, dan lumayan dapat, tapi pas begitu turun gini saya memang sempat agak ragu dan ya sempat saya cut loss sedikit. Nah, ini adalah target price-nya. Tinggi ini dengan tinggi ini sama, jadi kurang lebih segini. Saya ganti dulu. Nah, target price-nya saya kasih di merah ya. Kemudian hari ini, per hari ini kita lihat pergerakannya semacam ini. Nah, harga bergerak semacam ini. Dan ini langsung kena, pergerakannya langsung kena. Kalau saya rubah ke time frame 2 jam, dalam 2 jam dia langsung kena di take profit-nya.
Bagaimana kemudian pergerakan berikutnya? Saya rubah ke time frame 4 jam. Nah, untuk melihat berikutnya adalah ini kita mesti melihat titik resistennya. Ini adalah titik resisten all time high. Ada dua sebenarnya, ada di sini di 10,5, kemudian satunya tuh ini ada titik kecil. Nah, oke. Prediksi harga kemudian. Jika ini berhasil menembus dari all time high berikutnya, ini kita bisa ancang-ancang. Kita perlu memperhatikan untuk price action-nya. Kita coba perhatikan candle-candlenya sampai ada candle konfirmasi. Jika ini tembus sampai di all time high berikutnya, kemudian naik, atau itu kita bisa entry di situ, kemudian cut loss-nya bisa ditaruh di stop loss-nya bisa ditaruh di sekitar bawah sini. Itu untuk entry berikutnya ya. Nah, begitu harga mulai naik, kita tunggu dulu. Karena ini sudah harganya cukup tinggi, kita belum tahu apakah dia akan balik koreksi ke bawah atau dia langsung dihajar untuk menjebol dari resisten di all time high sebelumnya. Jika all time high sebelumnya sudah bisa dijebol ya kita bisa entry, tapi jangan lupa pasang stop loss di bawah sini. Ya. Target harganya berikutnya masih agak menentukannya agak susah karena itu harga naik. Jadi tadi kalau pakai Fibonacci sih agak tinggi 30-an. Oke. Tapi yang mau saya garis bawahi bahwa ini falling wedge pattern itu betul-betul bekerja di dalam pergerakan harga ini. Dan kalau kita lihat secara Elliott wave, kalau kita melihat ini sebagai titik nolnya, coba ya pakai Elliott wave 1, 2, 3, 4. Saya melihat ini sebagai titik 1, 2, 3, 4. Nah, kita belum tahu titik 5-nya berhentinya di mana, apakah di jauh lebih tinggi di sini. Nah, kita menuju pantulan yang kelima, kita masih menunggu konfirmasi. Sebaiknya kalau mau masuk ya nunggu ada konfirmasi ini dijebol dulu. Resisten ini ada breakout resisten. Baik, tapi peluangnya menarik sekali. Ini luar biasa. Saya cukup kagum dengan pergerakan AXS ini karena sepertinya dia dari sekian banyak koin saya melihat dia sangat kuat pergerakannya. Di saat yang lain masih berusaha recovery di area sini, dia udah bisa hampir ke all time high sebelumnya. Dan kita sambil menunggu, kita pantau apakah dia bisa tembus ini. Kalau tembus, kemungkinan saya akan masuk lagi. Oke teman-teman, ini bukan ajakan untuk masuk ke AXS ini, karena ini memang secara coin market cap juga ada di urutan 218, jadi perlu cukup berhati-hati. Silahkan dipertimbangkan kembali. Ini bukan suatu ajakan untuk masuk ke koin ini ya, ini hanya sharing untuk analisa saya karena saya melihat pergerakannya yang luar biasa di saat yang lain-lain masih berusaha recovery di bawah, tapi dia sudah hampir kembali ke all time high sebelumnya. Silahkan yang mau, nanti kalau ada yang mau entry dipantau saja. Yang penting kalau ada stop loss-nya itu untuk insuran ketika terjadi pembalikan harga turun lagi, setidaknya bisa mengurangi kerugian. Tapi potensinya sepertinya menarik dan semoga sih dapat cuan dari sini. Terima kasih dan salam cuan buat kita semua.